Masa disuruh ngomong terus diam aja kan udah ya. Jadi ngapunten, saya di sini seperti yang panjenengan bukan ngajari, bukan ngasih obat, cuma saling mengingatkan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat umur. Masya Allah. Kan ada orang itu sehat, tahu-tahu meninggal dunia. Ya Allah. Kemarin masih ketemu di tempat sini ngaji yang lalu, sekarang sudah nggak ketemu lagi. Kita masih ketemu, masih bisa ketemu lagi. Diberikan oleh Allah tambahan umur. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah yang menjadikan kita bersyukur diberikan sehat. Moga-moga yang ada sakit, mungkin sakitnya masih terpendam, disehatkan oleh Allah. Barokah nafas. Insyaallah. Saya kalau ngaji ngajak jamaah mudah-mudahan yang sakit apa yang merasa bersyukur ya alhamdulillah. Pulang ngaji sehat alhamdulillah. Karena mereka ikhlas. Ya Allah. Dan orang ngaji itu menggugurkan apapun, menggugurkan dosa, menggugurkan penyakit-penyakit yang itu pun jadi dari Allah. Alhamdulillah, jadi kita dibalik sehat oleh Allah. Nabi berpesan kepada kita, ini belum masuk ke tema karena temanya tentang meraih cinta, kasih Allah, menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Temanya simpel sebenarnya, tapi kita ingin berbicara bahwa nikmat sehat itu Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal sebelum datang kepada 5 hal yang lain. Jaga 5 hal ini, gunakan 5 hal ini sebelum engkau mendapatkan 5 hal yang lain. Apa itu? Yang pertama, syabab qabla haram. Syabab qabla haram. Masa muda sebelum datang masa tua. Itu tua. Masa mudanya sudah hilang. Alhamdulillah. Panjenengan di masa tua masih terasa muda. Alhamdulillah. Jangan kalah yang muda-muda. Walaupun sudah senior tetap semangat. Alhamdulillah. Semangat itu resep untuk sehat. Jangan dikira. Makanya latihan senyum. Ya. Senyum yang baik itu yang ikhlas. Dilebarkan ini bibirnya itu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Panjenengan nangkel sampai buang ambil cermin. Awas ada ngintip suwe begitu. Ada bahaya itu. Suwe ada. Oke. Karena ketika orang kecewa, sedih, ketika orang itu stres, titik-titik syarafnya itu mengecil, maka perlu dibuka secara fisik, dibuka, kemudian dicatat alhamdulillah ya Allah, syukur kepada Allah. Masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Alhamdulillah. Panjenengan bisa hadir ngawas sedikit karena saya sehat. Banyak orang itu saya pengen sholat berdiri, Pak Ustaz, sudah gak kuat. Ya, saya pengen belajar, Pak Ustaz, sudah sakit-sakitan susah. Dulu waktu sehat kemana aja? Tapi alhamdulillah di sini semangat Allah. Yang ketiga,
tapi hatinya sempit, hatinya miskin, pelit. Kenapa pelit? Kayak pentil dipompa mulai kumpul sampai kenceng, gak ada yang keluar lagi. Alladzi jama'a malahu wa addada. Mereka itu hidup di dunia ngumpulkan duit, dihitung-hitung duit, ngumpulkan harta benda, dihitung-hitung, kumpul hitung, gak ada yang keluar. Jadi masa kayamu sebelum datang masa fakir, maka ketika apapun diberikan kenyataan oleh Allah, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat. Yang keempat, wa faragaka qabla syughlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa longgarmu sebelum datang masa yang menyibukkan. Ibu-ibu sekarang longgar kamu sibuk. Alhamdulillah. Dalam keadaan apapun. Hari ini masa senggang itu hampir tidak ada. Semua jadi sibuk. Walaupun sibuk untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sibuk menyibukkan diri sesuatu yang melalaikan dari Allah. Kapan orang itu senggang waktunya? Jadi sibuk. Anak kumpul dengan orang tua, nggak ada yang ngobrol, semua buka HP. Jadi suami istri lama tak jumpa. Begitu nyampe di rumahnya, kita HP masing-masing. Sibuk. Ayo. Ya Allah, waktu luang hari tidak ada. Saudara, itu kenapa? Semua dijadikan sibuk pada sesuatu yang seharusnya bukan untuk menyibukkan. Rasulullah sudah mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, al-faragh was-sihhah. As-sihhah wal faragh. Dua nikmat kata Rasulullah yang banyak dilupakan oleh manusia. Apa itu? Waktu sehat dan waktu senggang. Waktu sehat kita ini tidak bisa digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Lupa. Waktu senggang juga begitu. Ya Allah, ya Allah. Masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Tahu? Makanya sesibuk apapun lakukan untuk bisa mengenal Allah. Jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Panjenengan duduk santai, jangan sampai melakukan zikrullah. Kita ini kan harus punya alat bantu loh. Panjenengan lenggah, nyantai, tertawa. Iya, kalau sudah terlatih bisa berzikir. Seperti saya juga. Itu butuh alat bantu. Kudunya kertas deh. Entah tasbih butiran yang diputer itu, entah digital. Bukan untuk sok-sokan, sombong-sombong. Oh, Ustaz sombong. Riaknya kok tasbih kemana-mana. Ini pribadi, supaya mengingatkan diri saya. Saya kalau nggak begitu nggak bisa kalian. Sering lupa. Kalau dengan itu jadi sadar waktu gua tasbih, kudu dipakai. Subhanallah, subhanallah. Niatnya untuk riak supaya dipuji orang, ya bisa. Tapi kalau niatnya untuk memotivasi setiap orang, saya kalau nggak nyetel tasbih, lali untuk Allah. Kalau itu motivasinya silakan. Silakan. Para jamaah lalu yang kelima, wa hayataka
kaget, nggak percaya kosong hati. Barusan ngobrol sama saya, kan ada yang begitu. Ya kalau sudah waktunya